Wih, cakep nih Pak. Cakep. Nyanyi apa tuh Pak? Pak, halo. Halo. Nyanyi apa tuh Pak? Sekolah. Cakep. Ya Pak. Ya. Oh, bahagia itu gampang, sederhana teman-teman. Itu saudara kita sambil nunggu penumpang dengerin musik, itu satu kebahagiaan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Halo teman-teman. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai satu kebiasaan itu baru luar biasa. Salah satu kebiasaan yang baik adalah berolahraga. Berolahraga tak hanya sekedar menggerakkan fisik, berjalan atau bermain permainan tertentu, tidak. Di balik kata berolahraga sebenarnya sejatinya kita sedang bersyukur. Bersyukur atas nikmat kesehatan yang Tuhan berikan. Dan di balik kata syukur itu ada memelihara. Olahraga adalah bagian dari memeliharanya. Yuk teman-teman, pagi ini aku ingin mengajak teman-teman untuk keliling daerah Tebet, jalan pagi. Jalan pagi itu kebiasaan Bang Kica itu melewati rute kemana kaki membawa. Jadi tidak ada pakemnya. Dan target Bang Kica hanya untuk pagi sekitar 5.000 langkah. Dan sore, siang 5.000 lagi. Jadi intinya setiap hari kita usahakan kita bergerak 10.000 langkah. Ya teman-teman, biar lebih seru, kamera Bang Kica alihkan ke jalanan biar teman-teman bisa menikmatinya. Ya, ini kita ada di Jalan Persada Raya. Persada Raya itu terletak tepatnya di Menteng Dalam. Itu ada abang-abang sampah. Bagaimana teman-teman? Apa kebiasaan teman-teman setiap pagi? Adakah teman-teman berolahraga? Dan olahraga seperti apa yang teman-teman gemari? Kalau Bang Kica, di antara banyak aktivitas olahraga yang paling Bang Kica gemari adalah berjalan kaki. Karena berjalan kaki itu pertama kita dapat yang namanya physical exercise, yaitu pergerakan fisik kita. Kedua, kita bisa bersilaturahmi, melihat bagaimana saudara-saudara kita memulai hari, menjemput rezeki. Isu atau katakanlah omongan yang paling hot nih soal Jakarta pasca Gubernur Anies. Ya, kita diskusi arah ke sana lah ya, karena kita lagi jalan di Jakarta tentang apa namanya itu branding Jakarta yang konon katanya akan dirubah dari Jakarta Kota Kolaborasi dengan font inovatif yang diciptakan oleh para anak-anak muda kita, dan ada logo, ada simbol, ada lambang 5 segi 4 ya, diamond, dan satu kotak itu melambangkan DKI itu terdiri dari 5 kota madya, timur, barat, selatan, utara, dan pusat, serta 1 kabupaten yaitu Kepulauan Seribu. Itu diganti dengan logonya DKI, logo Pemda, dan tagline-nya sukses Jakarta untuk Indonesia. Dua-duanya oke lah menurut Bang Kica. Tetapi kalau kita harus memilih, Bang Kica itu lebih senang branding di eranya Anies, karena syarat makna, kemudian ada ajakan di sana, ajakan partisipatif, artinya Jakarta Kota Kolaborasi. Kolaborasi di sini maksudnya nggak mungkin hanya pemerintah daerah bisa atau mampu membangun Jakarta. Jakarta ini harus dibangun oleh semua pihak, oleh semua kalangan, karena di kota inilah kita semua tumbuh, besar, dan berkembang. Tentu kita semua punya kepentingan terhadap maju mundurnya kota ini. Jadi kalau dibilang Jakarta Kota Kolaboratif, artinya sana ada semacam egaliter value ya, yang menyetarakan antara Pemda dan masyarakat Jakarta, bahwa di pundak kita semua
melekat tanggung jawab untuk memajukan kota ini. Nah, tapi kalau misalnya sukses Jakarta atau Jakarta sukses untuk Indonesia, itu kan serta-merta sesuatu yang sangat normatif sekali. Tidak hanya Jakarta, provinsi manapun atau daerah tingkat 2 manapun di Republik ini, kalau mereka benar bekerja memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, tentu ujungnya adalah untuk Indonesia. Karena Indonesia ini adalah gabungan dari berbagai daerah. Jadi kalau semua daerah maju ya sukses ya, yang maju ya Indonesia gitu. Jadi sangat normatif sekali. Mudah-mudahan penggantian branding ini bukan seperti yang dituduhkan orang. Ini bagian dari cara untuk ngapusi Pak Anies. Ya enggak lah, menurut kita enggak. Kalau mau ngapusin Pak Anies, justru ini tagline baru ini ngangkat Pak Anies. Karena sukses Jakarta di Indonesia ya bisa aja ditafsirkan bahwa setelah sukses di Jakarta, maka Pak Anies layak kita antarkan untuk Indonesia. Bisa kan? Kita tafsirkan seperti itu, teman-teman. Ini di Jalan Flamboyan. Nanti kita akan mampir di komplek keuangan. Komplek keuangan ada taman kecil, tapi cukup asri. Kita akan bercakap-cakap, berdiskusi, berbincang-bincang di sana. Ada kalanya Bang Kica jalan pagi itu melewati gang sempit. Nanti suatu waktu Bang Kica akan ajak teman-teman, dan kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang bagaimana mereka memulai hari. Dan ternyata kegembiraan, keceriaan tidak hanya ada di komplek-komplek besar, di perumahan-perumahan aduhai, tidak. Kegembiraan, keceriaan ada di mana-mana. Bahkan Bang bisa menyaksikan sering kegembiraan yang natural, kegembiraan yang benar-benar lahir dari perasaan gembira yang terlihat dari tatap mata, dari senyum lepas, dari kemistri wajah. Mungkin produksi endorfin di otak mereka luar biasa tinggi. Itu banyak yang kita temui pada saudara-saudara kita yang hidup di tempat-tempat dalam tanda petik yang bagi sebagian besar nggak mungkin ada keceriaan, kegembiraan di sana. Itu salah. Jadi kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan itu tidak melihat tempat, keadaan, atau temperatur. Dia melihat suasana hati. Suasana hati itu ditentukan oleh bagaimana kita melihat atau memandang hidup. Sesuatu yang tidak ada dalam genggaman kita, janganlah menjadi idaman. Karena ujungnya kita akan merasa tidak nyaman. Syukuri apa yang ada dalam genggaman. Syukuri itu, nikmati itu. Karena sejatinya itulah yang bisa kita nikmati. Ya teman-teman, kita rehat sebentar, sejenak ya. Olahraga itu nggak boleh dipaksain. Olahraga itu senyamannya kita, semampunya kita. Apa teman-teman? Sudahkah teman-teman berolahraga pagi ini? Itu jalanan diisi oleh mobil yang lalu lalang, kendaraan bermotor yang lalu lalang. Padahal ini hari Sabtu, hari libur semestinya. Tapi begitulah Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kota yang selalu sibuk. Ya teman-teman, sekali lagi, menjadi orang biasa itu baik. Menjadi orang baik itu biasa. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali. Mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat. Ayo, tebar banyak manfaat.
Dan teman-teman, sebenarnya hidup itu sederhana kok. Tapi seringkali kita yang merugikannya. Wih, cakep nih Pak. Cakep. Nyanyi apa tuh Pak? Pak, halo. Halo. Nyanyi apa tuh Pak? Kawan Pak. Cakep. Ya Pak? Ya. Oh, bahagia itu gampang, sederhana teman-teman. Itu saudara kita sambil nunggu penumpang dengerin musik, itu satu kebahagiaan. Sambil nunggu penumpang lihat-lihat video, itu satu kebahagiaan. Jadi hidup itu sebenarnya sederhana, tapi kita yang seringkali merumitkannya dengan berbagai mimpi dunia. Pagi Bu. Hidup itu sebenarnya indah, tapi seringkali kita yang membuatnya gundah dengan segala macam keluh kesah. Ya, ibu kita tadi begitu semangatnya dia menjemput pagi. Adek, apa itu? Nasi Pak. Weh, nasi buat apaan? Untuk makan siang Pak. Hai, cakep. Kerja di mana sampean? Ini Pak, itu sabar daging sana. Di ini? Daging sapi tuh. Oke, sip. Siapa tuh? Halo. Halo. Nah, Boleh Pak. oke, sip. Ya. Itu teman-teman, semangat pagi. Sebelum kerja, mereka siap-siap beli makanan untuk siang. Itu wangi sekali, anak-anak itu. Aduh, begitu cerianya mereka menyambut hari. Ini air, ini ada sungai Kali Baru ya, kalau nggak salah Bang Tika namanya. Cukup besar airnya. Oh, tuh langit cukup cerah. Jarang kali kita menyaksikan Jakarta sebiru ini warna langitnya. Air cukup besar, tapi ini daerah yang puluhan tahun Bang Kica tinggal di sini, daerah yang tidak pernah banjir karena letaknya di ketinggian bukan selatan Jakarta, dan saluran airnya relatif tertib ya, warga. Nah, tapi ini kalau yang beginian nggak tahu kenapa ya, ini private sector menutup sungai atau kali dan bantarannya. Entah apa yang mereka mau buat. Kita berharap Pemda hendaknya yang hal-hal seperti ini aware. Kalau itu melanggar ketertiban, ya ditertibkan saja. Jangan sampai masyarakat melihat untuk yang kecil hukum tegak, tapi bagi mereka yang besar-besar ini agak berat tangan aparat untuk menertibkannya. Nah, ini kan lama-lama bisa menimbulkan kecemburuan sosial ya. Kenapa? Karena sebenarnya esensi pelanggarannya sama aja, sama-sama merampok public facility, fasilitas umum, sungai, kali, saluran air, dan bantarannya adalah fasilitas umum untuk kepentingan umum. Karena kalau tidak ada sungai, kali, atau saluran itu, bagaimana dengan mengalirkan air dari lingkungan-lingkungan perumahan dan segala macam. Jadi artinya merusak ke fasilitas umum atau merampas fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya itu perilaku dalam tanda petik, kalau istilah orang saya, biadab lah, tidak beradab. Bagaimana mungkin kita dengan merasa tak berdosa mengambil atau merampas hak publik yang implikasinya itu berisiko terhadap umum, terhadap publik.
Bang Kica mau beli rokok dulu ya teman-teman ya. Ini satu kebiasaan buruk dari Bang Kica. Jangan ditiru ya teman-teman. Merokok. Beli Evolution merah sebungkus. Merah. Hah? Hah? Apa Evo? Evolution dia ya. Ya. Ada Evolution ya? Ya. Yang merah yang hijau Pak. Oh merah. Tukeran lagi nih tempat. Hah? Kemarin tutup berapa hari kenapa? Pulang. Semua pulang ya? Sana juga pulang ya? Enggak, dari sana tutup anunya. Kontraknya naik terus katanya. Oh. Dan sini anaknya sakit, Pak. Oh pulang semua? Iya, pulang semua. Terus, Saya ganti. oh kapan balik dia? Mungkin ya setelah anaknya sembuh, hanya saya janjinya hanya 2 bulan, Pak. Sampai sebelumnya di mana? Saya di Madura aslinya. Itu Dia sampean dari kampung nih? Iya. Gantiin ke sini? Iya. Waduh, di kampung apa sampean? Kampung Sumenak. Dekat sama Imam Syarifin pokoknya. Oh, yang penyanyi itu? Iya, dekat sama saya itu. Ah. Yang almarhum sudah sekarang. Udah meninggal kan? Iya, udah. Yang dulu narkoba ya? Iya. Sama Mardiana itu ya siapa? Iya, sama nama Mardiana. Terus sampean apa? Di sana dagang juga? Enggak, saya kerja bangunan, Pak. Ah, jauh banget beloknya dari bangunan jualan ya? Iya, cari-cari pengalaman dulu. Ah, sip. Cari anak tuh. Sip. Ya. Itu ya salah satu kebiasaan Bang Kica adalah sebenarnya di jalan banyak pilihan untuk belanja rokok ya atau apapun lah. Tapi Bang Kica selalu usahakan untuk berbelanja di tempat-tempat dekat, artinya di warung-warung tetangga. Itu bagian dari komitmen Bang Kica. Gitu. Nah ini ada teman kita nih, Bang Kica itu bukan wajah yang biasa. Ternyata ya Bang Kica dapat informasi yang biasa di sana itu anaknya lagi sakit dan sedang pulang kampung dan digantikan oleh teman yang tadi itu, yang katanya dia biasanya bangunan, nukang, sekarang berdagang. Itulah salah satu kehebatan dari apa namanya teman-teman kita. Ya Pak, pagi. Teman-teman kita dari Madura, mereka adalah manusia-manusia perkasa, manusia-manusia handal. Pagi Bu. Yang apa namanya, apapun mereka bisa lakukan, kerjakan dan asal halal. Dan mereka tak hanya ada di, ya Madura itu hampir sama dengan orang Tionghoa, dengan orang Minang, dimanapun mereka bisa hidup, mereka akan datang, mereka akan bekerja. Dan salah satu ciri khas mereka, keunggulan mereka adalah ulet, dan solid secara komunitas. Baik teman-teman, demikian apa namanya perjalanan pagi kita, berolahraga, jalan, lebih kurang sekitar 25 menit. Bang, kita akhiri dulu apa namanya live ini. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.